gue mau ini ya, brand lo mau gue bawain ya ke Pak Jokowi gitu kan. Hmm. Aku bingung, beneran aku Hmm. tanya, Pak Jokowi yang mana bro? Gimana cara bikin parfum, terus gimana industrinya, gimana marketnya, gimana segala macam. Nah, pas yang kedua ini, aku terkejut ngelihat industri parfum di Indonesia. Bisa 300 miliar sampai 1 triliun. Itu sampai, waduh, itu berarti gede banget. Dan itu pun mereka masih belum yang paling gede di Bandung. Gitu. Hmm. Kenapa seorang Rizky misalkan keluar dari brand sepatu, terus kemudian keluar cari orang baru, terus bikin brand satu lagi. Gitu. Kita ngobrolin humans ya, humans dari awal gitu. Terus kan berubah dari sneakers ke Ayo, tiba-tiba perfume gitu. Itu kenapa perfume? ya, Kenapa nggak yang lain? Alasannya apa? oke. Um, Sebenarnya ada beberapa trigger sih yang aku ngerasa kenapa tiba-tiba kita mau berangkat ke perfume gitu. Um, Pertama, triggernya itu adalah dari diri sendiri. Jadi aku mulai dari kuliah itu aku jadi suka sama parfum karena apa ya, senang aja gitu dengan kuliah bisa wangi, terus bisa pakai parfum favorit. Jadi suka aja waktu itu, jadi sempat beberapa kali nabung untuk beli parfum. Nah, selama kuliah itu parfum yang kebeli sama aku itu 2 kali doang. Karena saat itu waktu masih kuliah kan, saat itu ngelihat harga parfum tuh mahal banget ternyata kan. Jadi baru tahu, baru mulai suka sama parfum, terus figure out bahwa ternyata harga parfum tuh yang bagus, yang menurut aku harga desainer perfume gitu, ternyata harganya mahal banget gitu. Banyak banget yang harganya minimal aja di atas 1 juta biasanya. Yang paling murah pun di angka 700.000, 800.000. Terus yang bagus bisa sampai 2 juta misalnya. Itu harga yang common banget buat parfum yang orang-orang tuh banyak review gitu, yang banyak orang-orang bilang enak, bagus gitu. Itu baru pertama kali suka parfum. Terus pas sudah mulai suka sama parfum tuh rasanya nggak bisa balik ke parfum yang biasa aku pakai waktu zaman sekolah gitu. Misalkan waktu zaman sekolah itu kan kita biasanya pakai parfum-parfum yang bisa beli di Indomaret tuh. Misalnya Hmm. parfum ya let's say Axe atau Gatsby atau ya harga-harga yang di harga 50 ribuan ke bawah. Hmm. Nah, pas sudah nyobain yang parfum yang bagusnya, rasanya agak susah balik ke situ. Gitu. Nah, jadi struggle ini tuh terus muncul di aku gitu loh. Sampai dengan aku mulai belajar bisnis, sampai dengan aku mulai ngerti marketing dan lain sebagainya, aku mulai ngerasa bahwa iya ya, kenapa nyari parfum yang harganya affordable tapi kualitasnya oke itu nggak banyak ya, nggak, bahkan susah banget nyarinya gitu. Kalau misalnya nyari, kalau nggak terlalu mahal, kalau nggak kualitasnya kurang bagus dan harganya juga terlalu di bawah gitu. Kayaknya masih ada hotspot yang menurut aku akan sangat akan sangat oke kalau misalkan kita marketingin di market Indonesia gitu. Yaitu misalkan dengan harga mid range, yaitu di angka 300.000, di angka 500.000 ke bawah. Nah, di saat itu aku mulai research lagi lebih lanjut. Itu tuh kira-kira sebenarnya aku sendiri udah punya ide untuk brand parfum itu udah dari ide awalnya dari kuliah kan, karena sering pakai parfum, terus kayaknya lucu nih kalau bisa bikin brand parfum sendiri, cuman kayak masih benar-benar ngawang-ngawang banget kan, cuma sebuah ya ide siang bolong doang, mimpi siang bolong doang kan. And then udah mulai ngerti bisnis dan marketing, mulai keinget lagi sama ide lama tuh. Baru baru kepikiran dan baru mulai research apa sih kira-kira yang bikin gimana cara bikin parfum, terus gimana industrinya, gimana marketnya, gimana segala macam. Nah, baru itu masuklah ke poin nomor 2. Poin pertama aku suka sama parfum dan kemudian ngelihat kenapa nggak ada parfum yang harganya cukup affordable dan parfum yang menurut aku kualitasnya oke untuk dipakai gitu. Terus yang kedua, masuk ke saat aku mulai research lebih dalam tentang bisnis parfum itu sendiri gitu. Aku pengen cari peluangnya.
Nah, pas yang kedua ini, aku terkejut ngelihat industri parfum di Indonesia. Ada dua hal. Yang pertama adalah ternyata market size-nya itu gede banget. Gede banget. Aku coba, karena yang kalau di Indonesia itu, mungkin teman-teman juga tahu, biasanya kita terkenal dengan parfum refill. Banyak banget ya Iya, di iya, jalan-jalan itu mereka betul. buka toko parfum refill. Hmm. Itu banyak banget. Di Bandung juga terutama banyak banget. Di Jakarta, di Bandung tuh hampir di setiap jalan besar pasti ada satu toko parfum refill. Itu pertama kali aku riset tentang parfum. Karena aku pengen tahu kan market size-nya, ini kan orang-orang yang pakai parfum karena pengen wangi gitu kan. Mereka nggak ngelihat brandnya. Jadi aku pengen tahu sebenarnya orang-orang yang butuh wangi itu berapa banyak sih. Nah itu tuh aku kaget banget pertama. Karena ngelihat, aku survei dua tempat yang paling salah satu yang paling oke, yang paling aku lihat rame lah di Bandung. Waktu itu masih di Bandung. Satu tempat aku survei, mereka cerita, iya kita punya banyak cabangnya mas, gak cuma di sini doang. Gitu. Terus aku tanya, ada berapa kira-kira cabangnya mas? Aku tanya ke masnya kan, karena masnya kayaknya dia salah satu yang petinggi di manajer mungkin di tokonya itu. Terus kita itu kalau nggak salah kita ada 300-an tempat. 300-an tempat itu aku bilang kan, itu franchise atau cabang sendiri mas? Kalau franchise kan ya udah, maksudnya cukup common lah, mungkin orang bayar kan. Oh enggak, itu 300-an tuh kayaknya kita cabang sendiri, bukan franchise. Terus aku kaget, pertama kali itu kaget tuh karena buset 300 tempat se-Indonesia itu gede banget gitu kan. Terus itu di mana aja mas? Aku tanya lagi, oh itu 300 tempat tuh cuma Bandung dan sekitarnya doang. Kalau misalnya se-Indonesia mungkin ada 500-600 tempat gitu kayak. Wah gila, itu gede banget berarti kan. Dengan ya berarti mereka bisa punya aset untuk buka 600 cabang di Indonesia hanya untuk jualan parfum gitu. Itu satu. Yang kedua, aku mulai research lagi, coba-coba cari owner parfum refill gitu, terus ketemu satu satu ownernya parfum refill, bahwa dia bilang kita itu jualan um, parfum itu bisa sampai dengan um, 50 ton sampai 100 ton paling banyak satu tahun. Itu dia bilang. Terus dia nggak bilang harganya, itu nominalnya, revenue-nya berapa tuh dia nggak bilang. Terus karena aku udah mulai tahu kan harga parfum berapa, aku coba research segala macam, harga parfum itu ternyata 1 gram itu kira-kira 3.000. Dijual paling mahal bisa sampai 10.000. Terus kalau aku konversiin ke revenue, ke apa namanya, ya ke uang gitu, 100 ton itu bisa 300 miliar sampai 1 triliun gitu kalau misalnya 100 kilo, kalau udah 100 ton gitu. Itu sampai, waduh, itu berarti gede banget, dan itu pun mereka masih belum yang paling gede di Bandung gitu. Itu pertama kali aku ngeliat kayak, wah ini berarti market size-nya gede banget. Baru aku cross check, dari sana aku ngeliat market size, terus aku cross check, ada nggak sih player atau pemain lokal yang punya konsep seperti yang ingin aku bawain. Karena aku nggak pengen buka parfum refill. Mungkin kalau misalnya ngelihat itu kan langsung kepikirannya, oh ya udah aku ikutan bikin parfum refill aja karena market size-nya gede. Tapi waktu itu aku mikirnya lebih ke benar-benar parfum yang di branding supaya market yang di parfum refill itu kita bisa edukasi supaya mereka bisa naik level gitu. Karena aku saat itu ngerasa gambling bahwa orang-orang pada saatnya akan pengen naik level gitu. Karena ya aku cukup pede bahwa ekonomi Indonesia saat itu lagi baik-baiknya, orang juga spendingnya lebih. Kita juga sadar bahwa salah satu alasan orang-orang nggak lagi belanja di department store atau kayak di Matahari, kenapa Matahari retail jatuh dan lain sebagainya, adalah karena orang-orang spendingnya udah bisa lebih nih. Mereka udah bisa belanja di Uniqlo, mereka udah bisa belanja di H&M, bisa belanja di Zara gitu. Mereka nggak balik lagi ke yang konvensional gitu. Mereka level up karena orang-orang kan semakin
punya uang, semakin bagus ekonominya, mereka akan coba level up their lifestyle kan. Yeah. Nah itu juga yang aku coba terapkan di Humans. Jadi aku nggak pengen ngincer marketing itu. Aku ingin ngincer market yang ada di future gitu, yang harus diedukasi dulu supaya mereka nantinya bisa jadi loyalisnya brand kita gitu. So ngelihat market size-nya gede, baru yang kedua nyari players yang ada di Indonesia. Nah ini juga aku mulai terkejut dengan yang poin kedua ini nih. Saat aku coba cari players yang ada di Indonesia, aku nggak melihat bahwa local brands yang spesifik di perfume itu banyak. Dan bahkan susah banget untuk dicari gitu. Ada pun mungkin nggak aktif atau nggak terlalu besar, nggak seperti yang aku imagine gitu. Karena kalau misalnya ngeliat market size kayak gitu kan, aku mikir, oh pasti harusnya banyak playersnya dan banyak yang udah dapetin pie-nya gitu, dapetin market size-nya gitu kan. Tapi ketika aku lihat, aku compare dengan brand fashion lain gitu, kayak let's say clothing atau let's say sepatu, itu kebanting banget jumlahnya gitu. Berarti yang kedua itu ada yang salah gitu. Aku ngelihat, oh kenapa nggak ada yang bermain di situ gitu? Apakah memang challenge-nya itu sulit sekali, maksudnya kayak barrier-nya itu susah sekali untuk ditembus, atau yang belum ada aja yang berani bermain ke arah situ gitu kan, berani bermain untuk bikin perfume dan branded yang kualitasnya oke. Nah itu hal kedua yang aku kemudian bikin tambah penasaran, bikin tambah gregetan. Pertama emang suka, terus kedua dapetin bahwa market size-nya oke, terus habis itu cari players-nya nggak ada. Baru yang ketiga lebih kepada nekat terus kemudian. Karena saat itu benar-benar pengen cari, ingin berbisnis apa. Terus banyak banget saat itu, aku kan udah 1 tahun, kira-kira udah 1 tahun keluar dari Nah. Banyak banget saat itu yang nawarin untuk bikin brand sepatu lagi gitu. Jadi partner-partner banyak partner atau banyak calon investor yang ngajakin untuk yuk bikin brand sepatu lagi gitu. Nah, aku pribadi masih nggak serok untuk bikin brand sepatu lagi. Kenapa? Karena menurut aku nggak membangun cerita yang baik gitu. Kenapa seorang Rizky misalkan keluar dari brand sepatu, terus kemudian keluar cari orang baru terus bikin brand satu lagi gitu. Maksudnya tujuannya itu apa gitu kan. Itu kan kelihatan seperti sebuah ya menurut aku not really a good story gitu. That's why aku pengen cari something else yang bisa dieksplor. Lalu ngelihat parfum ini tiba-tiba makin ngerasa ini bisnis yang viable untuk dibikin. Ya sudah, dari beberapa motivasi itu, dari 3 motivasi itu, mulai dari awal tahun 2019 kita mulai research gimana caranya bikin parfum, gimana cari parfum yang enak, gimana dapetin formula yang bagus yang orang bisa suka. Baru kira-kira bulan Mei 2019 itu pertama kali kita dapet 3 formulasi dari Humans. Nah, itulah pertama kali Humans dibangun. Kenapa namanya Humans? Kalau bisa dibilang resep rahasia bisnisnya Rizky, semuanya berangkat dari sini.